Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah kadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam. Mohon maaf kurang ya Pak kertas. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang kita bahas kali ini. Idza fatahalaka wijhatum minat ta'arrufi fala tubali ma'aha inkilla amaluka. Apabila Allah membukakan untukmu pintu makrifat mengenalnya, maka tidak usah peduli meskipun amalmu sedikit. Fa'innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Karena sesungguhnya Allah membukakan makrifat itu untukmu karena semata-mata memang ingin mengenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Karena ketahuilah sesungguhnya ta'arruf itu adalah semata-mata pemberian dari Allah untukmu dan amal-amalmu itu adalah pemberianmu kepada Allah. Wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Lalu di mana letak kedudukan antara pemberianmu kepadanya dan pemberiannya kepadamu. Saya baca ulang. Apabila dibukakan untukmu pintu makrifat kepada Allah, maka jangan engkau pedulikan meskipun amalmu sedikit. Karena sesungguhnya Allah membukakan untukmu pintu makrifat itu semata-mata karena kehendak Allah. Ketahuilah sesungguhnya makrifat itu adalah hadiahnya kepadamu dan amalmu itu adalah hadiahmu kepadanya. Maka di mana letak perbandingannya antara pemberian Allah kepadamu dan pemberianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hikmah ini indah sekali, Pak. Pertama saya menjelaskan begini, bahwa setiap orang itu melihat dunia ini macam-macam. Ada yang melihatnya secara materi saja. Ya sudah, kerja untuk makan, matahari bergerak, pohon tumbuh ya karena ada yang nanam, kena musibah sakit ya karena salah makan. Sekarang hari ini mungkin perut kita bermasalah mungkin karena kemarin buku TOT misalkan. Jadi melihatnya secara materi saja. Apa itu salah? Ya enggak. Tapi apakah itu mendekatkan dia pada hakikat kebenaran dunia ini? Belum. Nah, orang-orang barat yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, ya melihatnya secara materi. Gitu. Nah,
Ada orang yang melihat dunia ini dengan pandangan hakikat dunia ini. Apa di balik kehidupan dunia? Sampai membuat mereka tidak melihat apa yang terjadi di dunia ini kecuali hanya satu, yaitu cermin perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau kasih contoh. Saya kasih contoh. Masjid ini bagus. Ya. Misalkan ada yang donaturnya cuma satu, Pak. Masjid ini. Yang nyumbang itu hanya satu orang itu. Kalau orang itu tidak kenal baik dengan yang nyumbang, maka dengan datang ke masjid ini cuma lihat, misalkan, megah, itu misalnya, melihat makannya aja. Tapi kalau orang yang datang ke masjid ini tamu dengan orang yang nyumbang itu, maka sebelum pandangan atau bersamaan, bahkan sebelum pandangan matanya jatuh kepada objeknya, dia langsung terpikir kepada kebaikan orang yang membangun masjid ini. Dia melihat masjid, mata kepalanya, tapi mata hatinya melihat kebaikan orang yang melakukan. Kita misalkan ada orang baik yang kita tahu, yang sering bantu kita dikasih hadiah. Mata melihat hadiah, tapi hati, pikiran, perasaan kita bukan lihat hadiah, tapi merasakan kebaikan orang yang ngasih. Normal lah, Pak? Halo? Ada orang yang tidak kenal yang ngasih, maka dia fokus kepada hadiahnya. Senang. Tapi ada orang yang saking senangnya kepada yang memberi, memang dia senang dengan hadiahnya, tapi tidak lebih senang melebihi senangnya dia kepada orang yang memberi. Dalam cara kerja pikiran kita itu normal. Cuman kebayang enggak oleh kita, terbayang enggak Pak, oleh kita bahwa senangnya tadi itu bukan urusan antar manusia. Kalau tadi saya bilang kan itu normal karena kita antar manusia. Ya Pak. Ini beliau-beliau ini jauh melampaui hubungan perasaan antar manusia. Tapi zauqnya itu, rasanya itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak melihat semesta kehidupan, semua yang terjadi ini kecuali hanya satu, yaitu manifestasi atau cerminan perbuatan dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada di luar itu, gak ada. Hanya Allah saja. Dia tadi makan sahur, makan. Yang biasa ya makan sahur. Orang ini, ada orang-orang yang ketika dia mungkin makan, minum, tidak ada yang dia lihat kecuali dia sedang diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya pakai bahasa yang biar makin menyentuh kita. Saya katakan dipakani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersinggung Pak? Hah? Tersinggung Pak Didik? Kalau tersinggung bermasalah kita. Diberi makan, dipakani, diberi makan. Nikmat semua yang dia lihat tuh ya
wujud Allah punya sifat Ar-Rahman, Allah punya sifat kasih sayang yang kita sebut setiap saat dalam waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang ke saya. Allah itu penyayang kepada hamba. Tidak sedikit pun dia melihat kejadian di rumahnya, anaknya sehat, istrinya setia, suaminya setia. Yaitu warna, tapi yang dia lihat cuma satu. Allah begitu sayang ke saya, menghadirkan kebahagiaan untuk saya. Itu lapis dalam makrifat, mengenal Allah. Karena jenengan kenal duluan dengan Allah, maka yang dilihat itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Nah, setiap orang tuh layernya beda-beda ini, Pak. Dan sampai mendalam tidak ada yang lain kecuali Allah. Itulah makna la haula wa la quwata illa billah. Sebaliknya juga gitu, sama. Kalau pas sakit bukan karena salah makan saja. Kalau pas ketipu orang invest join bisnis bukan karena teman kita itu tidak amanah saja. Enggak. Memang logika, pikiran, mata, kepala melihat teman yang tidak aman. Tapi ya itu tadi, karena kenal makrifat kepada Allah yang mengatur Al-Hayyu Al-Qayyum, yang mengatur semesta ini, dia tidak melihat duluan kecuali yang pertama kali dia lihat itu adalah sifat Allah SWT dalam kejadian itu. Pak, ada sifat Allah itu namanya Al-Qahhar. Apa namanya? Al-Qahhar. Al-Jalil itu maha kuasa, maha agung. Kalau Al-Jalil itu sifat umumnya, jadi Allah itu punya sifat kuasa. Tapi kalau Al-Qahhar, Asmaul Husna itu Pak, Al-Qahhar itu ada konteksnya, yaitu Al-Qahhar itu tampak pada keadaan di mana sesuatu yang itu tidak menyenangkan buat jenengan. Ya, kalau Al-Jalil itu Allah maha kuasa secara umum. Tapi kalau Al-Qahhar itu makna sifat Al-Qahhar itu Allah maha kuasa dalam konteks sampean karepnya kemana, Allah maunya berbeda. Sampean mau ke barat, Allah mau ke timur. Sampean mau sukses, Allah mau jadi yang lain. Itu Al-Qahhar. Itu Al-Qahhar itu khusus begitu. Makanya ada istilah dimaknai dalam bahasa Indonesia Al-Qahhar itu Allah yang maha memaksa. Nah, namanya memaksa itu kan tidak enak, betul ya? Jadi Al-Qahhar itu maknanya ke sana, Kak. Nah, orang-orang yang tidak melihat seperti saya sebut tadi, orang-orang yang makrifat, tidak melihat kecuali semua yang terjadi ini perbuatan dan sifat-sifat Allah, ya. Itu ketika dia itu berhasil dapat nikmat, sukses, senang, bahagia, bukan karena orang ngasih uang, bukan karena sebab-sebab yang dilihat oleh mata, tapi dia tidak melihat kecuali kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Cerminan karena Allah punya sifat rahmat, saya merasakan ini sekarang. Sebaliknya ketika lagi diuji, lagi jatuh, dia juga sama. Tidak, dia mata, kepala, pikiran, logikanya melihat makanan yang jadi penyebab, melihat orang yang belim, tapi hati dan perasaan seluruh jiwanya tidak melihat kecuali Allah sedang menampakkan sifat Al-Qahhar kepadanya. Allah sedang mengenalkan sifat Al-Qahharnya kepada orang tersebut. Gitu Pak. Itu namanya ma'rifat.
Jadi makin tajam ma'rifatnya, ya makin tidak melihat. Saya ngomong sama saya dengan Pak Didi, ya saya cuma Pak Didi, cuman orang kalau sudah ma'rifat itu ya Pak Didi itu ya tidak punya kekuatan apa-apa. Allah, misalkan, ini lihat saya ini ya, ceramah Pak. Kalau jenengan lihat saya ceramah dalam situasi ma'rifah kepada Allah, saya itu tidak ada apa-apanya di hadapan jenengan. Ini Allah sedang mengenalkan, sedang menggerakkan seseorang, sedang memberikan ilmu kepada saya lewat orang ini. Itu saja. Kita dapat gaji dari perusahaan, sama. Oh, saya dapat gaji. Tapi Allah Ar-Razzaq sedang memberi rezeki kepada saya. Sakit juga gitu. Allah Al-Qahar sedang mengenalkan sifat kuasanya kepada saya, di mana saya tampak betul-betul tidak punya kuasa. Maunya sehat, tapi ya sakit. Itu namanya ma'rifat. Pertanyaan saya, orang kayak begitu Pak, orang yang sudah di makom itu, di mana letak susahnya coba? Halo? Beliau-beliau yang sudah di makom itu, ulama-ulama yang Masya Allah, di mana letak susah? Makanya kata Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut, tidak punya sedih. Takut itu kaitannya tentang masa depan. Biasanya kita itu dihantui takut oleh apa? Bayang-bayang masa depan. Sedih itu kita dihantui sedih oleh apa? Bayang-bayang masa lalu. Kan itu. Meni makan opo, meni kuliah are-are ya opo, meni ya opo, meni ya opo, itu takut. Sedih itu apa? Coba wingi kak ngene, coba wingi kak join, coba ngene, coba ngene, coba aku kak melok mangan iku gorengan misalnya. Coba kabeh. Itu kita selalu ada dalam itu. Adapun orang yang sudah makrifah kepada Allah, ya yang kemarin memang kesalahan saya, tapi itu tidak keluar sama sekali dari takdir Allah. Allah yang menghendaki saya seperti itu. Dan itu pasti baik, bukan suudzon. Jadi kalau kemudian saya sakit, berarti Allah yang buat saya sakit. Bukan suudzon, bukan kemudian menuduh Allah sebagai tersangka kejelekan. Dalam keyakinan dia bahwa sakitnya itu ada dalam kehendak Allah. Husnudnya kepada Allah itu melampaui rasa sakit dia. Itu Pak. Husnudnya kepada Allah itu melampaui rasa. Karena dia yakin itu pasti baik buat saya. Nah, makanya ada orang yang tidak adil menilai Allah itu. Makanya jadi, kenapa saya sudah baik? Ada enggak pernyataan begini? Saya sudah baik, tapi kenapa Allah itu tidak mengubah nasib saya? Betul enggak? Saya sudah ibadah, kenapa Kak Suki-Suki? Saya sudah ini, kenapa hutang saya tidak lunas-lunas? Saya, apalagi? Banyaklah. Kenapa tidak sembuh-sembuh dan sebagainya? Itu Allah itu hanya dijadikan alibi menjadi tersangka atas keburukan dia. Bukan sedang makrifat orang seperti itu. Dia hanya mencari kambing hitam saja. Orientasinya masih dunia, orientasinya masih kesenangan dunia, tapi nyatut-nyatut Allah ketika orientasi dunianya itu tidak terpenuhi. Ini curang. Orang yang makrifah kepada Allah SWT, saking makrifatnya dengan jujur, maka dunia itu saking senangnya dia merasakan betul, oh saya diberi makan oleh Allah, dia lagi sholat, diberi husu, saya dimudahkan husu Allah. Dia merasakan betul ketika mata hatinya menghadap kepada Allah terus menerus, dia merasakan betul manfaatnya, tidak ada sedih, tidak ada susah. Maka dia menikmati itu, makrifatnya itu Bapak Ibu. Karena menikmati makrifatnya itu, maka
Dunia teko ya gak terlalu, ya biasa saja. Nggak euforia, wah flexing, enggak. Karena bagi dia yang lebih berharga itu adalah dunia yang datang ke dia itu bukan dunia yang lebih berharga bagi dia itu adalah dia ada dalam perasaan sedang mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan bagi dia itu menyenangkan jiwanya itu. Ketika hati menghadap terus kepada Allah itu bagi dia itu menyenangkan. Maka ketika dunia itu dicabut, ya nggak apa-apa. Berarti Allah sedang bergeser yang tadi itu memberi uang, memberi rezeki itu. Allah itu punya sifat apa Pak? Ar-Razzaq, Al-Halim, Maha Penyantun. Ya, Asmaul Husna itu loh Pak. Maha Penyantun, Ar-Razzaq. Pas giliran dicabut, padahal dia lagi senang-senangnya dengan dunia itu, bagi dia ya tidak apa-apa. Yang penting saya tidak lepas dari perasaan melihat, menyaksikan perbuatan Allah. Oh, kalau ini Allah sedang mengenalkan sifat Al-Qaharnya. Itu bisa bisa dibayangkan ya keadaannya. Nah, itu puncak Bapak Ibu sekalian yang disebut oleh Rasulullah kalau pakai bahasa hadis adalah ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takut tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Ibadah itu bukan cuma sholat. Bangun tidur sampai tidur lagi, harusnya semua diisi dengan ibadah. Kalau berbicara dengan istri, kita niatkan ibadah. Kalau menghibur anak, kita niatkan ibadah. Kalau kerja, kita niatkan ibadah. Maka orang yang makrifat itu seperti sabda kanjeng Nabi tadi, dia dalam situasi setiap saat seakan-akan melihat Allah. Kalau seakan-akan melihat Allah itu bukan lihat mata kepala, tapi merasakan sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lagi senang-senangnya, lagi antusias, ambisi bisnis apa begitu. Bisnis A, sampai sholat rotok ke portal-portal. Biasa sholat kenceng. Ini karena lagi kesengsem sama bisnis ke portal-portal. Sudah ke portal-portal waktunya, ya kalau dalam rukuk sujud ya mikir bisnisnya itu. Terus model gitu. Gagal. Orang kalau jenengan dalam situasi makrifat kepada Allah, jenengan itu ya Allah, tak pikir aku iku iso, tak pikir iku iso. Hitung-hitungan matematik iku ya sukses kok ya. Mari ngono jenengan itu balik sholatnya lurus mane ya. Jenengan merasa terpuruk dan jenengan dekat. Dan saat itu tampak pada hati jenengan itu dalam kebangkrutan sampean itu tampak betapa Allah itu masih baik ke saya. Menarik saya untuk kembali kepada Allah. Nah itu makrifat namanya. Udah. Yang jadi tujuan orang itu kata Nabi dalam hadis tadi itu Pak, sebenarnya hadisnya panjang. Sebelum Nabi menyebut ihsan, di sebelum itu ada namanya iman. Sebelum Nabi menyebut iman, sebelum itu ada Nabi menjelaskan tentang Islam. Apa itu Islam? Syahadat. Apa itu Islam? Kata Nabi, sholat. Apa itu Islam? Zakat, puasa, haji. Yang disebut Nabi itu ibadah-ibadah fisik. Mau haji jenengan itu, mau niatnya ria, mau nak haji jenengan itu rotok kak husu, sholat jenengan itu rotok kak tepak. Pokoknya jenengan yang penting sholat itu berarti jenengan Islam. Ya. Mau syahadat jenengan itu paham betul makna syahadat atau ya saya yakin pokoknya Allah yang menciptakan itu berarti jenengan sudah Islam. Itu lapis terbawah.
Yang penting dohirnya itu ngelakoni kewajiban-kewajiban, berarti kita Islam. Lebih naik lagi itu ada iman. Iman itu dengan melakukan itu sudah bersama dengan hati kita. Makanya apa itu iman? Akhbirni anil iman, kata malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. Iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab, kepada kiamat, kepada takdir, kotok dan qadar. Iman itu harus ada dalam perasaan itu. Kalau sudah imannya kuat begitu, ibadah, dohirnya beramal, hatinya yakin kepada Allah, yakin dengan takdir, yakin dengan hari akhir, kiamat, yakin ada malaikat yang nyatet, yakin bahwa Nabi itu benar, yakin Al-Quran itu benar. Kalau jenengan terus-menerus begitu, maka jenengan nanti lagi naik kepada ihsan. Jadi kurikulum ibadah itu Pak, nggak berhenti di Islam. Kurikulumnya harus sebenarnya nyampe kepada makom ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sampean itu hidup dalam perasaan seakan-akan melihat Allah. Gitu. Dalam bahasa al-hikam atau bahasa tasawuf itu disebut dengan ma'rifah. Kapan orang itu makrifat? Ada dua jalur. Kayak urus SIM itu loh Pak. Jalur depan sama jalur belakang. Kira jalur mana waktu urus SIM? Di sini siapa yang lolos SIM A-nya asli? Tuh, angkat tangan. Tes tulis sama tes ininya lolos. Saya itu waktu ngurus SIM itu Pak, ideal kerjakan. Gagal. Sebelah saya itu perasaan saya ya, koyo iki yo gak lebih pintar toko saya gitu Pak tentang belajar itu. Nek saya gagal terus ya apa orang-orang ini gitu. Akhirnya saya tidak kehabisan akal, saya nelpon kiai saya yang bisa nyetir mobil, yang punya SIM. Saya yakin beliau tidak bisa ngerjakan itu. Saya tanya, Yai, gimana hukumnya nembak SIM? Saya tanya gitu. Ini mewakili jenengan semua ini, ya saya. Gimana sama nembak SIM itu? Gimana hukumnya nembak SIM? Kata beliau, kalau itu sengaja dipersulit, dan tidak benar-benar ada hubungannya dengan kemampuan nyetir kita. Sebelum nanya itu saya tanya ke sepupu saya yang orang Polda, Mas aku gak lulus, gitu. Diketawai Pak sama dia. Sampean itu, wong soal itu dibuat supaya tidak bisa dijawab kok. Jadi soal itu dibuat supaya tidak bisa dijawab. Karena untuk mengambil hak yang semestinya ndak apa-apa. Oh ya wis wis. Sing iso, yang penting iso nyetir, iso sen kanan, sen kiri itu Pak ya. Ya gimana hidup ini di sini begini Pak. Kembali ke tema. Nah, makrifat itu Pak, sebuah kenikmatan besar. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata, barang siapa yang tidak merasakan surga di dunia, maka dikhawatirkan dia tidak akan merasakan surga sebenarnya di akhirat. Kenapa beliau menyebut begitu? Karena mestinya ahli surga itu, ya, di dunia itu merasakan suasana surgawi itu, bukan suasana surgawi secara fisik, mewah, minuman ada semua, bukan itu. Tapi hati itu loh Pak, ada rasa bahagia. Barang siapa yang tidak menikmati ketenangan di dunia itu, dikhawatirkan dia tidak tenang di akhirat. Ibnu Taimiyah itu sampai menyampaikan begitu. Karena beliau yakin ujung dari Islam itu adalah ihsan. Ada dalam kenikmatan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, ada dua jalur untuk sampai kepada ma'rifat. Ada jalur normal. Jalur normal itu adalah apa? Jenengan riyadhah, wiritan, sing kenceng. Ya.
sholat sing kenceng, bangun malam, pokoknya riatoh terus. Itu nanti sampai tadi tuh dari riatoh fisik, dohir, nanti iman makin kuat, nanti ujungnya adalah ihsan gitu. Itu jalur normalnya. Wiritan 10.000, opo, sholawat berapa, oh tuh, oleh malam. Nah, ada yang kita bahas hari ini itu adalah jalur cepatnya. Yaitu ada, Allah itu punya cara tersendiri untuk menarik hambanya. Makanya di sini disebutkan, idza fataha laka wijhatum minat ta'arrufi fala tubali wa inkilla amaluka. Kalau Allah sudah mau menarik kamu mendekat kepadanya, maka terimalah. Tidak usah peduli dengan amalmu yang sedikit. Berarti ada orang-orang yang dia amalnya tidak banyak, amalnya biasa-biasa saja, tapi ditarik mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjelaskan bahwa dekat kepada Allah atau tidak itu bukan karena ria toh kita, bukan karena kencengnya wirid kita, tapi karena prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh betapa Allah itu, terserah Allah itu. Jenengan tahu, pasti dengar ya, bagaimana masuk Islamnya Sayyidina Umar. Ya, kan dramatis itu ceritanya. Beliau itu saat Rasulullah berdakwah, Umar itu tidak terlalu peduli. Mau dakwah apa Nabi itu di Mekah, awalnya Sayyidina Umar itu tidak terlalu peduli. Orangnya itu tidak peduli ya. Ya sudah, sekarang mau pokoknya yang jangan ganggu saya. Baru dia itu, ya, baru dia itu mikir tentang dakwah Nabi, terganggu waktu itu ya dengan dakwah Nabi. Karena apa? Karena dia melihat fenomena di Mekah itu ada perselisihan. Anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Karena yang satunya masuk Islam, satunya masih kafir. Dia tidak terima persaudaraan Mekah yang tertib itu agak terganggu dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Umar sudah sampai terganggu, maka respon dia bukan model cuman mencaci maki. Respon dia angkat pedang. Maka dihunuslah pedangnya, mau mendatangi langsung Rasulullah, mau membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan soal dia tidak percaya kepada Allah, bukan terganggu Nabi bawa agama baru, bukan. Dia hanya melihat efek Pak, perselisihan di Mekah. Yang dulu sepakat adem ayem podo nyembah berhala, ini rotok gocak. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak mesti sesuatu terjadi perselisihan itu jelek. Saya kasih contoh. Ada satu rumah, kompak bapaknya, ibunya, anaknya, poso-poso, kak poso, karaokean bareng. Bagus nggak? Kan kompak itu. Ya, kompak itu. Podo kak posone, podo karaokeane. Ya. Sebelah rumahnya itu, roto ono tukaran sipi. Kenapa? Karena sang bapak sama ibu lagi marah sama anaknya yang dia mungkin melakukan kesalahan tidak sholat. Hari itu suasananya yang sini gembira, yang sini lagi sedang berselisih. Rahmat Allah itu turun di mana, Pak? Halo? Yang adem ayem ini. Nah, kalau orang hanya melihatnya sisi materi, ya sudah yang ini. Nah, sama dengan di Mekah. Rasulullah menunjukkan kebenaran, gocak. Sayyidina Umar mengangkat pedang, mau mendatangi Rasulullah, ngajak lek-lekan carok lah bahasa sini ya, taruh. Ketika Sayyidina Umar terburu-buru dalam posisi bawa pedang, ya,
Di tengah jalan ada orang yang nyapa, mau kemana Umar? Dia mau bunuh Muhammad. Kenapa? Karena dia telah memecah belah orang-orang di sini. Kenapa kamu ngurus Muhammad? Adikmu sendiri itu loh masuk Islam. Oh, marah lagi Pak. Baru tahu kalau adiknya masuk masuk Islam. Oke, yang semula mau datang ke Rasulullah bergeser ke rumah adiknya. Dobrak pintu itu melihat adiknya sedang ngaji, sedang talaki bersama suaminya. Maka Umar marah, apa kamu masuk Islam? Kata, apa kamu mengikuti Muhammad? Kata adiknya Fatimah, apa urusanmu? Apa yang kamu baca itu? Apa urusanmu? Ini urusan saya. Maka Sayyidina Umar hendak merampas mushaf itu, adik iparnya dibogem jatuh, ya, diinjak lehernya, diambil suhuf, ya, apa namanya, lembaran potongan Al-Quran itu dibaca oleh Sayyidina Umar. Dibaca, dilihat apa sih isinya? Surah Toha ayat 8. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, tidaklah Al-Quran ini diturunkan untuk membuatmu susah, kecuali ini adalah peringatan dari Allah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Maka saat itu kemudian bergetar lututnya Umar, bersimpuh dia merasakan suatu yang luar biasa. Hanya membaca satu ayat 1 sampai 8 Pak. Nggak sampai semenit tuh Pak. Dari orang yang benci sekali kepada Nabi Muhammad, menjadi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad saat. Antarkan aku kepada Muhammad. Maka diantarkan kepada Rasulullah. Ada Sayyidina Hamzah di situ. Sayyidina Hamzah sudah siap-siap pedang. Ya, karena ini foto keras ini ya. Tapi kemudian Rasul biarkan masuk. Maka kemudian saat itu Sayyidina Umar bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza fatahalaka wijhatum minat ta'arruf. Kalau Allah sudah menghendaki seorang hamba dipilih mendekat dan makrifat, kenal kepada Allah, maka baru saja dia semenit yang lalu sedang emosi, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Waktu itu Umar masih kebiasaan minum arak. Tapi kalau Allah mau pilih, maka tidak peduli dengan amal-amal sebelumnya. Butuh 8 menit untuk kemudian menjadi orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu lahul asmaul husna. Itu ada dalam surah Taha. Maka kenal dengan tidak oleh Allah itu bukan karena kita. Allah yang mengenalkan. Bapak itu saya. Nah, jalur apa yang menyebabkan tanda-tanda seseorang ditarik kenal dengan Allah? Yang jalur cepat tadi Pak, jalur cepatnya itu melalui ujian. Dengan sholat, tapi kabeh ono, rekening full, kulkas full, pujian orang berdatangan tiap saat, orang kalau ketemu jenengan tuh hormat, kalau manggil siap bos itu. Dengan sholat berkali-kali itu kadang bisa kalah dengan saat mungkin anak lagi sakit, orang tua di rumah sakit, atau lagi dikejar-kejar tagihan. Itu sholat berkali-kali itu kalah dengan 2 rakaat saat sedang diuji. Pernah ngalami demikian enggak Pak? Yang ngomong ngalami Pak. Nah, Syekh Mutailah mengajak kita mengemas ujian itu saat itu merasa jatuh, merasa terpuruk, merasa la ilaha illa anta, merasa seperti Nabi Adam, la ilaha illa anta subhanaka, ini seperti
Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah tuh. Di saat di dalam perut merasa seperti Nabi Adam yang berkata Rabbana dzalamna anfusana. Mereka adalah orang-orang yang doanya diabadikan oleh Allah bukan pada saat situasi mereka dalam posisi lapang-lapang. Mereka dipuji oleh Allah, diabadikan situasi mereka dalam keadaan lemah itu, dalam keadaan mereka dalam dohirnya itu terpuruk. Tapi saat itu mereka makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian-ujian itu, dengan kita harus mulai terbiasa menangkap, itu Allah sedang buka jalur makrifat, jalur khusus, jalur cepat. Karena kalau jalur amal dohir, tanpa dikencengi oleh ujian-ujian itu, kadang hanya dohir saja. Good. Nah, itu. Maka ulama-ulama itu ada ungkapan, Pak, ya, saya bacakan ungkapan yang dibaca. Maka kata Nabi, berangkat dari hadis dulu. Asyaddukum bala al-anbiya fal amtal fal amtal. Nabi pernah bersabda, yang paling berat ujiannya di antara kalian siapa? Para nabi. Lalu semisalnya, semisalnya. Kalau kita terjemahkan atau kita membaca letterlek hadis ini, maka waduh, nabi jadi nabi malah tambah soroh, gak usah jadi nabi. Jadi wong api kok malah tambah soroh. Kan kita karena ngukurnya dengan bahwa nikmat itu adalah kepentingan terpenuhinya kebutuhan nafsu-nafsu itu. Kita masih melihatnya begitu. Sedangkan Nabi nikmat itu adalah mengenal Allah gitu. Makanya Nabi itu kalau berdoa, ya Allah jadikan aku bersama orang-orang yang fakir. Kok Nabi mintanya jadi miskin? Jangan enggak harus ikut itu, beda level. Tapi kita bisa menangkap bahwa kesenangan Nabi itu adalah kalau setiap saat itu makin jelas kebaikan Allah kepada beliau. Makin jelas sifat dan perbuatan Allah dalam hidup beliau. Makanya kata Nabi, asyaddukumul bala al-anbiya. Ya bala itu dohirnya saja. Ujian itu dohirnya saja. Tapi batin beliau lapang. Dijelaskan di sini, wa kana syekhuna Sayyidi alal amroni ya min alfi syahrin. Ya. Jadi mazal syukh arifun yafrahuna bihadzal nuzul wa yasta'duna laha fi kasabil mawahib. Sehingga Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang makrifat itu melihat ujian-ujian itu tidak lebih dari cara Allah untuk menarik beliau khusyuk dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, kalau cara berpikirnya sudah begini, maka tidak perlu ada lagi pertanyaan. Saya sudah sholat, kenapa hutang saya tidak lunas? Saya sudah sholawat ping 10.000, kenapa rezeki saya tidak lancar-lancar? Yang masalah bukan sholawatnya, bukan sholatnya, tapi orientasi kita yang masih dunia. Harusnya sholawat itu mengantarkan pada orientasi akhirat. Harusnya sholawat itu mengantarkan pada makrifat. Pun, saya kira itu Bapak Ibu sekalian hikmah hikam kali ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, kalau ngaji fikih itu banyak pertanyaan. Pak, hukumnya apa hukumnya? Kalau ngaji Al-Hikam ini biasanya memang tidak ada pertanyaan. Jamaahnya lengar-lengar semua. Antara lengar-lengar merenung atau nggak paham. Pokoknya lengar-lengar. Oh boy, kedukuran ini.
Mari kalau tidak ada pertanyaan kita berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati wa sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama athnayta ala nafsik. La ilaha illallah rabbul arbab wa sabbibul asbab wa yaqudil hadat. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ingin menggarisbawahi ya untuk dengan makin kuat bahwa tujuan akhir ibadah itu bukan amal dohir, tapi tujuan akhir kita sedang baik apa tidak itu adalah ketika hati kita itu merasakan sifat dan perbuatan Allah dalam ibadah kita. Entah jenengan lagi punya nikmat atau lagi kena musibah, pokok kalau jenengan itu berhasil hati menghadap ke Allah, berarti jenengan itu ma'rifat kepada Allah. Saya kira itu, karena biar maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.